Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marimbi Junia Putri Ariza dengan NIM C1D1230171. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di video ini saya akan menjelaskan studi kasus Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Dalam kasus ini, pada tahun 2025, Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi mengalami serangan ransomware yang menyebabkan lumpuhnya sistem layanan digital, termasuk data pasien dan operasional medis. Serangan ini terjadi karena lemahnya infrastruktur keamanan teknologi informasi, seperti tidak adanya data center yang memadai, sistem backup, serta minimnya perlindungan jaringan. Akibatnya, rumah sakit tidak dapat melayani pasien secara maksimal dan mengalami kerugian reputasi yang serius. Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu analisislah bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan RSHS Jambi terhadap serangan ransomware ini. Baiklah, ketiadaan data center yang memadai atau mengimplementasi yang tidak sesuai standar menyebabkan sistem teknologi informasi RSHS Jambi tidak terlindungi dengan baik. Beberapa kontribusi terhadap kerentanan ini antara lain, yang pertama, tidak adanya sistem redundansi atau backup yang aman menyebabkan data tidak dapat dipulihkan saat serangan terjadi. Lalu yang kedua, tidak adanya pemisahan jaringan dan sistem segmentasi yang menyebabkan malware menyebar dengan cepat ke seluruh sistem. Yang ketiga, server masih bergantung pada proteksi dasar seperti firewall sederhana dan antivirus pada endpoint, bukan sistem keamanan yang terintegrasi. Lalu yang terakhir, sistem belum dilengkapi dengan pembaruan atau patch keamanan yang terbaru. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umumnya terdapat pada data center modern dalam mencegah atau mitigasi serangan cyber serupa. Berikan contoh spesifik. Yang pertama, dari keamanan fisik, menjaga infrastruktur teknologi informasi secara langsung dari akses fisik yang tidak sah. Contoh spesifiknya, seperti akses biometrik untuk masuk ke ruangan server, seperti sidik jari atau pemindai retina. Lalu yang kedua, pengawasan CCTV 24/7 dan sistem alarm untuk mencegah upaya penyusupan atau sabotase fisik. Yang ketiga, pendingin ruangan atau cooling system untuk mencegah overheating yang dapat merusak perangkat. Lalu yang kedua ada keamanan logis, melindungi data dan sistem dari serangan cyber secara digital. Contoh spesifiknya yaitu firewall canggih dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan. Lalu yang kedua, segmentasi jaringan atau network segmentation agar jika satu bagian terkena malware tidak menyebar ke seluruh sistem. Lalu yang ketiga, backup otomatis harian yang disimpan di lokasi berbeda agar bisa data dipulihkan dengan cepat tanpa membayar tebusan. Lalu yang keempat, penerapan patch dan update keamanan secara rutin agar sistem tidak rentan terhadap eksploitasi. Jika RSHS Jambi memiliki sistem backup yang otomatis dan segmentasi jaringan yang bagus, dampak serangan ransomware bisa diminimalkan karena data penting tetap aman dan dapat dipulihkan tanpa harus menyerahkan pada permintaan hacker. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi merancang ulang infrastruktur teknologi informasi mereka, termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasional di masa depan? RSHS Jambi seharusnya melakukan audit keamanan TI secara menyeluruh, mengalihdayakan ke data center pihak ketiga bersertifikasi, misalnya tier 3 atau tier 4 yang memiliki standar internasional keamanan cyber. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan sistem disaster recovery dan business continuity plan dan melakukan pelatihan rutin kepada staf TI dan menggunakan akhir untuk meningkatkan kesadaran keamanan. Lalu yang terakhir, menerapkan sistem monitoring jaringan real time. Next, pertanyaan keempat, yaitu selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Langkah-langkah tambahan menurut saya yaitu user awareness training untuk menghindari phishing dan email berbahaya. Yang kedua, penggunaan sistem endpoint detection and response. Yang ketiga, kebijakan zero trust, verifikasi semua pengguna dan perangkat sebelum mengakses sistem. Lalu yang selanjutnya, penjadwalan backup berkala dan uji coba pemulihan data. Dan yang terakhir, penggunaan email gateway untuk filter keamanan lanjutan. Pertanyaan terakhir, yaitu yang kelima, apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi akibat serangan ransomware ini, dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalkan dampak tersebut. Untuk
dampak yang pertama itu dampak jangka panjang, yaitu ada 4. Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik dan reputasi institusi rusak. Yang kedua, memungkinkan tuntutan hukum jika data pasien bocor. Yang ketiga, biaya operasional meningkat akibat pemulihan sistem dan implementasi baru. Yang keempat, gangguan layanan medis dapat membahayakan nyawa pasien. Lalu untuk solusinya, data center yang aman itu ada 4. Yang pertama, menyediakan pemulihan data yang cepat dan efisien, menjamin kontinuitas operasional dengan sistem kecadangan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan data pasien. Lalu yang keempat, mencegah serangan lanjutan melalui sistem proteksi data yang canggih. Baiklah, kesimpulannya adalah serangan ransomware yang melumpuhkan RSHS Jambi menunjukkan betapa krusialnya keamanan cyber dan infrastruktur teknologi informasi yang andal dalam layanan kesehatan. Ketidaksiapan seperti tidak adanya data center yang memadai, lemahnya sistem backup, dan kurangnya patch keamanan yang telah membuka celah bagi serangan cyber yang merugikan operasional rumah sakit. Lalu untuk mencegah insiden serupa terulang, rumah sakit perlu merancang ulang infrastruktur TI-nya dengan mengadopsi data center yang modern, menerapkan sistem segmentasi jaringan, backup otomatis, serta melibatkan pihak ketiga profesional dalam bidang keamanan TI. Selain itu, peningkatan kesadaran pelatihan rutin bagi staf juga sangat penting agar seluruh elemen rumah sakit mampu merespon ke ancaman cyber secara tepat dan cepat. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.